dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dengan gurunya Imam Syafi'i itu berbeda biasa. Tidak ada caci maki di antara mereka, tidak ada olok-olokan. Akan tapi di saat perbedaan ini sudah dipegang oleh bukan ulama yang sesungguhnya, maka muncullah caci maki dan olok-olokan, perendahan. Suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal ini punya murid, saya senang Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid. Muridnya pulang kampung, lagi-lagi muridnya alim. Lalu kembali sowan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Nak, apa yang kau lakukan di negerimu?" Apa kata sang ustadz yang murid yang sudah jadi ustadz ini? "Imam, aku telah berusaha menjadikan orang yang ada di sana bisa bermadhab Imam Hambali." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Madhabnya apa? Ada di antara mereka Syafi'i dan Maliki. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai anakku, jangan kau paksa mereka memahami yang mereka susah untuk faham. Kamu yang belajar madhab mereka, jangan kau paksa mereka mempelajari madhabmu." Ngerti ya? Itu namanya bijak. Kalau sudah biasa dengan madhab Maliki, biarkan dengan Maliki. Kalau biasa dengan madhab Syafi'i, biarkan dengan madhab Syafi'i. Jangan kau rusak dengan madhabmu, biarpun yang kau yakini adalah benar. Begitu. Sekarang masuk kampung bikin aneh-aneh. Itulah yang bikin masalah. Nggak indah lagi perbedaan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menyebut dia sebagai hadimul ladzat, yang menghancurkan segala kenikmatan. Nikmat makanan, nikmat popularitas, nikmat kekuasaan, nikmat harta, hancur semuanya. Apalah yang mengalir untuk mereka saudara-saudara kita yang sudah berpindah ke alam barzah. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku meninggal. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq. Alhamdulillah Yayasan Tabung Wakaf Umat memfasilitasi. Mari kita bersedekah untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum keluarga sahabat. Sedekah beras. Setiap bulan kita salurkan ke fakir miskin du'afa. Transfer ke Bank Rio Kepri Syariah. Nomornya 82021 66662. BNI Syariah BSI 1010 9 6-nya 5 kali 66666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya ke nomor ini. Pastikan sampai 0852 6541 6060. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa ma tasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang menjadi amal jariah mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubil mu'minina fa asbahu bi ni'matihi ikhwana. Fa salatullahi wa salamuhu ala ar-raufir rahim habibir rabbil alamin al-mab'uthi rahmatan lil alamin habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina waj'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat ini kita berkumpul di Masjid Makarimil Akhlak, Masjid Raya Makarimil Akhlak Duri. Masya Allah. Semoga kita lintaskan harapan dan panjatan, semoga seperti Allah mengumpulkan kita saat ini, kelak Allah mengumpulkan kembali kita di surga. Di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan usahakan seperti Allah mempertemukan jasad kita, semoga Allah mempertemukan hati kita, sehingga kita menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Indah di dunia sebelum di surga nanti. Baik, topik yang indah sekali, indahnya memahami perbedaan ulama.
Dan memang itu salah satu buku yang kami tulis, dan harapan kami itu bisa dibaca oleh setiap muslim dan mukmin agar hilang prasangka buruk di saat melihat perbedaan ulama. Karena memang perbedaan di antara para ulama akan selalu indah. Maka kami sebut dengan indahnya memahami perbedaan ulama. Sebab perbedaan di antara ulama akan selalu indah. Kalau sudah tidak indah, pasti itu perbedaan, bukan perbedaannya ulama yang sedikit-dikit mencaci maki, merendahkan. Karena perbedaan terjadi indah antara Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal dengan gurunya Imam Syafi'i. Itu berbeda biasa. Tidak ada caci maki di antara mereka, tidak ada olok-olokan. Akan tapi di saat perbedaan ini sudah dipegang oleh bukan ulama yang sesungguhnya, maka muncullah caci maki dan olok-olokan, perendahan. Kalau ulama sejati, ulama sesungguhnya, mereka tidak bertutur kata, tidak menulis, tidak memutuskan kecuali ada beberapa asas dasar yang ada di dalam hatinya. Pertama adalah akan mengeluarkan fatwa dan hukum karena ketakwaan kepada Allah. Nggak ada kepentingan-kepentingan. Apakah yang disebut tentang politik dunia, tidak. Mereka mencetuskan hukum dan menulis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketulusan di hati mereka, bukan karena dibayar oleh seseorang, bukan karena ingin dibayar atau untuk mendapatkan tahta, bukan fatwa pesanan, tidak. Mereka orang-orang karena Allah. Bahkan mereka sangat jauh daripada gebiar dunia atau tahta. Mereka cenderung orang-orang yang sangat zuhud. Bahkan kalau kita lihat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang karangannya itu memenuhi perpustakaan kaum muslimin di seluruh dunia. Karangannya sangat banyak kalau kita jajar dari ujung ke ujung. Zaman itu beliau adalah hidupnya adalah sangat fakir. Begitu fakirnya beliau, hampir setiap hari berpuasa agar tidak membebani hidupnya. Makanya orang-orang seperti itu nggak akan tertuduh kalau beliau itu mencari dunia dan tahta, ditawari pun nggak mau. Jadi perbedaan-perbedaan mereka itu adalah, kalaupun terjadi, murni adalah buah daripada ijtihad mereka, buah pikir mereka setelah keimanan yang dalam di dalam hati mereka dan rasa takut kepada Allah, kemudian ilmunya yang luas, selalu memahami nas, Al-Quran, hadis, dan juga kemudian perangkat-perangkat ijtihad yang lainnya mereka penuhi. Setelah itu mengeluarkan fatwa, sehingga kadang fatwa ini berbeda dengan fatwa ulama yang lainnya. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, guru dengan murid. Imam Syafi'i menimba ilmu dengan Imam Malik habis-habisan, sampai dalam bahasa ulama itu sudah dihabiskan ilmunya Imam Malik. Sebelum belajar kepada Imam Malik, bukunya Imam Malik sudah dihafal. Jadi itu berbeda, nggak ada masalah, nggak akan ada caci maki, yang ada saling menghargai. Yang pertama adalah ketakwaan di dalam hati mereka, takut kepada Allah. Yang kedua adalah di saat mereka harus mengeluarkan satu fatwa, mereka melihat umat ini dengan mata kasih dan sayang, semata-mata mata kasih dan sayang. Lah, cara pandang ini yang sering hilang dari orang yang mengikuti jejak para ulama. Maka hendaknya semua dari kita yang menempatkan dirinya di mimbar, di majlis, di jalannya para ulama, di jalannya para ustadz, hendaknya dia harus punya hati yang penuh kasih, punya pandangan kepada jamaah, kepada kaum muslimin, yaitu pandangan kasih sayang, bukan pandangan merendahkan. Bahkan kalau seandainya pun mereka para ulama yang sungguh-sungguh itu benar-benar ulama, melihat pelanggaran kemaksiatan pada umat, mereka tidak tergopoh-gopoh dan terburu-buru untuk mencaci dan merendahkannya. Mereka mendahulukan rasa sedih di dalam hatinya, bahkan mungkin tetesan air mata, kemudian panjatan doa di tengah malam untuk orang tersebut. Baru esok hari akan mengingatkan dengan cara yang paling indah, bukan caci maki, bukan fitnah, mengadu domba dan seterusnya, tidak. Maka kita pun yang saat ini mengambil posisi atau menempuh langkah atau jalannya para ulama,
Kalau kita ingin mengajak kepada seseorang, mungkin kita melihat orang itu melakukan kesalahan. Apa yang sudah kita lakukan di malam hari? Apakah kita sudah mengikuti para ulama, melakukan sholat di tengah malam, mengadu kepada Allah, ya Allah, esok hari aku akan pergi ke tempat yang fulan, aku akan mengingatkan dia. Setelah itu akan datang ke tempat tersebut dengan cara yang sangat baik, tidak akan bikin malu orang tersebut. Imam Ahmad bin Hanbal orang besar, beliau orang besar, punya murid tentu orang besar juga. Suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal melihat muridnya melakukan sesuatu yang tidak pantas ukuran para ustadz, yaitu muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu ngajar. Rupanya di saat mengajar ini kebetulan sekali tempatnya sang ustadznya ini adalah kena lindung dari terik matahari. Jamaahnya kena terik matahari. Imam Ahmad bin Hanbal berlalu melihat. Tapi Imam Ahmad tidak mau mengingatkan, takut bikin kecewa, bikin malu. Ditunggu esok pagi, di pagi-pagi masih gulita, masih gelap, Imam Ahmad mendatangi rumah muridnya tersebut dengan mengendap-endap, tidak ingin diketahui oleh siapapun. Sebab kalau Imam Ahmad datang ke rumah muridnya, orang bakal tanda tanya, ngapain Imam Ahmad ke sana? Ada apa? Setelah sampai mendekat kepada muridnya dan berkata, sini ada orang di sini? Nggak ada. Berkata, tolong suatu ketika nanti kalau ngajar jangan seperti itu. Zolim, kok tidak pantas, muridmu kepanasan, kamu tidak kena panas. Padahal masalah begini saja, cara mengingatkannya halus. Itu ulama. Sekarang langsung ceter, kau salah, kau sesat, kau ahli neraka, kau ini ilmu dari mana? Itu ilmu dari mana yang seperti itu? Nah, ini karena apa? Memandang orang tidak dengan mata kasih, sayang dan cinta. Kita pun semuanya harus, kalau kita harus punya mata pandangan yang penuh kasih dan sayang. Khususnya para ustadz melihat orang-orang yang dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, orang yang jauh dari Allah, bukan untuk direndahkan mereka. Nabi tidak pernah melihat orang dengan mata merendahkan, yang ada adalah mata kasih. Kita sering dikuasai dengan kesombongan, mata kasih hilang. Kita sering masuk wilayah kecongkaan dalam beragama, seolah-olah kita sudah punya surga, nenteng surga ke sana kemari, sehingga kalau melihat orang yang berbeda atau salah langsung neraka dia, habis. Ini kesombongan dalam beragama. Mungkin kita suatu ketika, coba kita perlu tes diri kita sendiri, apa yang ada di hati kita di saat kita suatu ketika pulang dari pengajian yang semacam ini, yang kebetulan khusyuk sekali dalam pengajian, bahkan mungkin ada tetesan air mata. Kemudian kita keluar, tidak tahu di sebuah tempat, apakah alun-alun, terminal atau apa, di situ ada hamba Allah yang diuji dengan kemaksiatan, wanita-wanita yang menjual diri dengan baju yang tidak pantas untuk dipandang. Kemudian setiap ada mobil berlalu, melambaikan tangan untuk menyetop karena barangkali mau diajak bermaksiat dengannya. Pas kebetulan mobil itulah mobil kita. Dan kita pun ngerti kalau itu perempuan yang tidak baik secara zahir. Jujur, mungkin kita pernah menemukan yang semacam ini. Apa yang ada di hati kita? Mungkin kita langsung berkata, kasihan ya Allah, malam-malam astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah malam ya Allah. Atau Anda adalah orang yang di saat melihat mereka tiba-tiba menitik air mata, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah, teruji dengan kemaksiatan ya Allah, lalu menengadahkan tangan dan berkata, ya Allah, berikan petunjuk kepadanya ya Allah, ampuni dia. Yang mana kira-kira kita? Kita sering mudah merendahkan gara-gara kita pulang pengajian, yang tadi khusyuk waktu sholat. Lah modelnya orang begini ini kalau jadi ustadz, ya ustadz yang gampang merendahkan dan mencaci maki tadi. Kita nggak boleh memandang orang dengan pandangan berdasarkan fatwa. Ulama di saat mencetuskan fatwa itu adalah dengan kasih sayang, memberikan petuah dengan penuh kasih sayang. Ini harus ada pada kita. Jangan bikin orang lari. Bahkan Nabi katakan basyiru wala tunaffiru. Di dalam mengajak orang beragama, jadikanlah mereka rindu beragama, jangan kau jadikan mereka takut beragama. Memang Nabi adalah tegas, hak batil, benaran kebenaran, tapi semuanya akan dikemas dengan keindahan. Sampai dikatakan al-haq, kebenaran, kirimkan kepada orang dengan akhlak. Kalau tidak, tidak akan sampai. Kebenaran akan dimuntahkan oleh hamba-hamba Allah. Seorang yang menyampaikan kebenaran, dia harus berbekal akhlak yang mulia.
Belajar. Tentunya dari hati tadi yang penuh kasih. Sehingga kalau penuh kasih, bagaimana Anda kalau dengan penuh kasih? Anda kalau ingin menegur dia akan memilih kalimat yang terbaik, waktu yang paling tepat, cara yang paling indah. Pokoknya bagaimana dia tidak tersinggung. Karena ada mahabbah, ada cinta, ada kasih sayang. Tapi kalau dengan kesombongan, apa yang terjadi? Perendahan, caci maki, olok-olokan. Nah ini loh yang terjadi di zaman ini tuh sering muncul orang-orang seperti itu. Bahkan di saat kita duduk bersama saja, matanya itu mata sombong, lirik nih. Ini bukan, ini tidak menjalankan sunnah, ini kayaknya, ini kurang ada bagusnya. Ini neraka, ini kayaknya. Bisa jadi, mohon maaf, kita tidak usah menuju. Bisa jadi karena kecongkaan beragama ini. Karena apa? Tidak mensuri tauladani para ulama. Kalau memang ada orang salah, kita nangis, kita sedih. Itu kepleset itu. Itu saudara kita melakukan zina, menangis, bukan malah digunjing. Lihat, alangkah seringnya kita menggunjing orang-orang melakukan dosa. Karena kekotoran diri kita, bukan kekotoran dia. Dia mungkin kotor melakukan zina, melakukan minuman keras dan seterusnya. Esok hari mungkin dia akan segera tobat. Karena apa? Sudah dihujat oleh manusia sejagat. Tapi ini yang congkak dalam beragama ini, lihat. Merendahkan orang lain seolah di ahli surga, menggunjing di atas mimbar, menggunjing di masjid, nggak akan sembuh. Karena merasa dia dalam kebaikan. Ya ulama dulu tuh seperti itu. Ulama-ulama itu makanya pencetus. Kalau kita amati, makanya kita hadirkan dalam indahnya memahami perbedaan ulama itu adalah kita akan hadirkan yang selama ini diributkan oleh orang, ternyata nggak boleh diributkan. Karena mereka yang berbeda pun nggak bermasalah. Yang punya pendapat nggak mempermasalahkan. Kenapa kita yang mengambil pendapat mereka menjadi masalah? Jawabannya sederhana, karena kebodohan kita, karena tidak paham mereka. Makanya kita upayakan memahami indahnya perbedaan ulama. Kita bisa mengambil contoh apa saja, banyak contoh perbedaan-perbedaan yang tidak perlu kita bermusuhan. Nah, setelah dengan kasih sayang itu mereka di saat ingin berbicara dengan siapapun dengan hikmah, bijak. Yang ketiga adalah penuh kebijakan. Jadi bijak itu kalau dalam bahasa dokter, bahasa medis itu tepat dosisnya. Bijak itu begitu, tepat dosisnya. Sebab kalau kita ngasih obat pada orang, kalau dosisnya kelebihan, orangnya yang mati. Kalau kurang kebal itu obatnya, nggak sembuh-sembuh. Tepat dosisnya. Dalam bahasa lain hikmah, bijak, bil hikmati. Jadi mereka perlu di saat ingin menyampaikan sesuatu, dia renungi dulu kira-kira kalimat apa yang paling tepat, cara apa yang paling indah. Kita lihat bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu oleh orang-orang bijak. Ibaratnya bisa mengambil ikan tanpa harus keruh airnya, bisa menerobos kerajaan Brawijaya sebelum kenal Sriwijaya nanti kan begitu ya. Brawijaya, bagaimana seorang alim bisa menikah dengan putri raja, seorang pendatang, kalau bukan karena lembut akhlaknya. Baik kisah Sunan Ampel dan seterusnya. Mereka hebat, seorang pendatang, tapi dalam dakwahnya ternyata orang pada terpesona dengan kemuliaan akhlaknya. Pada masuk Islam, sampai muncul kerajaan Islam pertama yang ada di Demak Bintoro, Raden Fatah. Itu sebagai contoh. Kalau di wilayah Melayu lebih besar lagi kisah tentang itu semuanya. Kelembutan mereka dalam berdakwah, menghadirkan pendapat para ulama dengan penuh kebijakan. Bijak itu artinya apa? Nggak bikin orang itu gerah. Suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal ini punya murid, saya senang Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal punya murid. Muridnya pulang kampung. Lagi-lagi muridnya alim. Lalu kembali sowan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Nak, apa yang kau lakukan di negerimu?" Apa kata sang ustadz yang murid yang sudah jadi ustadz ini? "Imam, aku telah berusaha menjadikan orang yang ada di sana bisa bermadhab Imam Hambali." Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Madhabnya apa? Ada di antara mereka Syafi'i dan Maliki. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai anakku, jangan kau paksa mereka memahami yang mereka susah untuk faham. Kamu yang belajar madhab mereka, jangan kau paksa mereka mempelajari madhabmu." Ngerti ya?
Itu namanya bijak. Kalau sudah biasa dengan madhab Maliki, biarkan dengan Maliki. Kalau biasa dengan madhab Syafi'i, biarkan dengan madhab Syafi'i. Jangan kau rusak dengan madhabmu, biarpun yang kau yakini adalah benar. Begitu. Ya, sekarang masuk kampung bikin aneh-aneh. Itulah yang bikin masalah. Nggak indah lagi perbedaan ulama. Ini yang perlu kami hadirkan. Kalau kami seandainya kok suruh ke India, lah kok tiba-tiba suruh jadi imam, saya ngundurkan diri. Kenapa? Saya biasa pakai kunut. Orang India nggak pakai kunut. Daripada bikin masalah, mending saya jadi makmum. Gitu. Sebab kalau saya salat jadi kunut, pakai kunut, keyakinan saya bikin gelisah dong. Karena madhab Hanafi nggak pakai kunut, nggak pakai kunut juga bener kok. Tapi orang awam tidak seperti orang alim. Kalau orang alim kan, wah ini Buya Yahya dari Indonesia Syafi'i. Tapi orang awam, apa ini? Kayak gitu. Kalau saya memaksakan ke sana pakai kunut, berarti saya merusak masyarakatnya. Begitu sebaliknya. Kalau seandainya saya madhab Hanafi, saya biasa nggak pakai kunut. Kalau ternyata saya masuk kampungnya orang pakai kunut, kalau saya maksa jadi imam, saya harus ngikuti mereka dong. Mending saya jadi makmum, kan begitu. Supaya saya tidak mengganggu orang yang biasa pakai kunut. Sebuah contoh saja. Nah ini bijak tuh begitu, jangan bikin orang tuh gelisah. Saya kalau sholat di tempatnya orang, saya setelah habis sholat, saya nggak mau, misalnya dipaksa, saya nggak mau jadi imam. Pertama apa? Suara dan kemerduan serta kefasihan Quran saya kalah dengan imam di sini, saya nggak mau. Saya nggak pernah mau, dipaksa kadang-kadang. Nggak apa-apa, bil barokah, nggak. Barokah dari bacaan Quran, bukan dari saya. Dipaksa lagi, astagfirullah, aib. Yang penting sah, kan gitu. Saya baca Quran saya, Bu, kelasnya yang penting sah, belum kelas istimewa. Kalau Anda dengar saja, mungkin kalau bukan Al-Quran Anda sudah tutup telinga kali. Karena Al-Quran tidak berani tutup telinga karena Al-Quran. Cuman setelah Assalamualaikum saya pasti berkata, yang imam wirid seperti ini, yang lain supaya bukan saya. Takut beda cara baca wiridnya. Baca wirid saja bisa nggak enak loh ya. Yang baca wirid harus dari sini. Iya. Beda kadang Fatihah duluan ini semuanya. Kita bagaimana membawa orang itu jangan sampai gelisah. Itu dalam beragama tuh begitu. Banyak hal, contoh masalah mayat. Saya menemukan orang itu gara-gara jenazah. Mayat laki-laki itu kepalanya di kanan. Ini utara mana? Ini ya. Kiblat saya, kalau saya kesini saya kiblat saya balik. Barat saya, saya. Kalau dalam fikih ya, kalau mayat laki-laki, kalau mayat perempuan jelas sih, kepalanya di sana, di kanan. Karena disunahkan kalau kita melakukan sholat jenazah, kalau mayat yang perempuan kita menghadap kepada pinggulnya sini. Tapi kalau mayat laki-laki kita menghadap ke kepalanya. Nah, kepalanya itu taruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Ini kan baik. Sebagian ulama mengatakan kepalanya taruh sebelah kiri. Kenapa? Agar bagian mayat yang terbanyak di kanannya imam. Sebagian lagi mengatakan kepalanya ditaruh sebelah kanan sebab posisi yang paling baik adalah kepalanya ada di kanan. Ini kan boleh semuanya. Saya pernah masuk satu kampung ribut. Yang satu mengatakan di kanan, atau di kiri. Astagfirullah Pak, nggak usah ribut. Yang ribut menunjukkan tidak ngerti. Sudahlah, yang penting sholat di sana boleh. Yang penting jangan diberdirikan mayatnya. Ini hal-hal sepele begitu jadi berantem. Ini karena kebodohan. Kalau ngerti kan tidak ada masalah. Hal-hal begini kalau makanya perbedaan ulama kalau sudah dipegang orang tidak ngerti sok tahu lagi. Wah ini bisa jadi masalah. Ini sebuah contoh saja. Sebetulnya indah, makanya jangan kita suka memaksa. Kita lihat kebiasaan orang itu seperti apa. Banyak permasalahan. Contoh, qodok sholat. Ada enggak qodok sholat? Nah ini, saya masuk satu kampung qodok. Ada orang bertanya, Buya, gimana hukumnya? Orang tua saya meninggal dunia lalu dia punya hutang sholat. Apa harus saya qodok atau tidak? Bentar, ini orang mana ini? Saya jawab jika salah. Karena saya nggak tahu orang mana, saya kasih 3 pendapat langsung, biar milih. Dan gitu. Saya takut bilang tidak, tatonya di kampungnya adalah iya. Nah, pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i yang dikukuhkan adalah tidak diqodok, tidak dibayar fidyah. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i adalah dibayarkan fidyah, disamakan dengan puasa. Pendapat yang ketiga adalah diqodok. Ente pilih mana? Di kampung saya bisa qodok. Ya sudah tahu gitu katanya saya. Ikuti itu benar. Ya maksud saya pengen pasti. Sudah, bolehlah mengqodok biarpun pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i. Nggak perlu dipaksain harus pendapat yang pertama. Jadi hal-hal semacam ini perbedaan ulama ternyata mudah kalau dipegang oleh orang yang ngerti. Yang jadi masalah
wawasannya sempit, seolah-olah dunia ini yang luas jadi kayak begitu. Orang hidup di toilet, dipikir dunia begini, waduh, sempit, akhirnya menyiksa orang. Sehingga kami yakin bahwasanya kalau orang semakin tahu perbedaan ulama, pasti semakin luas dia. Itu berkenaan tentang masalah furu' fikih. Kalau masalah keimanan, akidah ada sendiri babnya itu nanti. Tentunya pun demikian, biarpun itu adalah sesuatu yang pasti nggak boleh orang berbeda pendapat, di dalam menghadirkannya pun harus dengan kelembutan, bukan dengan menghadirkan caci maki, bukan membuat orang sakit hati. Enggak begitu. Islam tidak mengajarkan. Kita ini kadang dalam menyampaikan kebenaran, kalau baginda Nabi SAW marah kepada orang yang terburu-buru menjustis, menghukumi orang dengan sebuah hukum, apalagi sampai murtad, kafir dan seterusnya. Ada kisahnya Sayyidina Usamah bin Zaid. Sayyidina Usamah bin Zaid itu kan di medan laga. Sayyidina Usamah itu yang terkenal panglima termuda. Kalau tidak salah umur 16 tahun sudah diangkat oleh Nabi menjadi panglima perang. Anaknya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulu yang pernah diangkat oleh Nabi sebagai anak, kemudian dibatalkan dalam Al-Quran, nggak ada adopsi. Merubah nasab nggak boleh. Kalau kita merawat anaknya orang sampai jadi dokter, sampai jadi ulama boleh. Tapi kalau merubah nasab, kita memungut anak lalu nasabnya kita adalah nggak boleh. Sayyidina Zaid bin Harithah, Zaid bin Muhammad. Sayyidina Muhammad akhirnya dirubah, dikembalikan Zaid bin Harithah. Punya anak Usamah. Lah Usamah itu di medan laga itu ada orang kafir, bayangkan kafir. Dalam medan laga pas kalah dia dalam perang itu sudah tinggal membunuh begini, mengucapkan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mau dibunuh, kata Usamah apa? Langsung dipenggalannya. Akhirnya beritanya yang baik ke Rasulullah. Nabi Muhammad badal Ibn Hib sampai dikatakan Usamah itu gelarnya orang yang sangat dicintai, anaknya orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad. Beritanya sampai ke Nabi Muhammad. Usamah, aku mendengar berita, apakah betul kamu lakukan membunuh orang yang sudah berasyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Ya Rasulullah. Dia mengucap itu khaufan min bariqi sayfi. Dia ngomong begitu hanya karena takut dengan pedangku. Nabi marah dengan orang sok tahu tentang hati. Halla syaqaqta sadrah, kau belah dadanya? Apakah kau sudah membelah dadanya sampai kau tahu isi hatinya? Marah, Nabi marah. Sampai Sayyidina Usamah mengatakan, begitu takutnya aku dengan Nabi, seolah-olah aku pengen masuk Islam saat itu. Maksudnya gini, pengen dia, kalau orang baru masuk Islam, ini kabar gembira kepada orang yang non muslim kemudian masuk Islam, kapan dia masuk Islam tuh dosanya dihapus semuanya. Usamah itu aku pengen masuk Islam saat ini biar dosaku kemarin dihapus. Artinya apa? Sampai begitu Nabi Muhammad. Kalau sudah bersyahadu Allah, jangan sampai gampang dikeluarkan dari iman. Kalaupun nanti ada orang yang betul-betul, didudukkan dulu, menanam istithab. Dalam bahasa fikih kita, kalau ada orang memang ternyata keyakinannya keluar dari iman, bukan dihujat, tapi dipanggil, diistithab, diminta untuk tobat, dikasih nasihat yang baik. Semuanya serba indah. Semuanya serba indah di dalam Islam. Nah inilah yang kami singgung di dalam kitab tersebut, bahwasanya ternyata beragama itu indah. Enggak ada. Bukan sekedar indah, beragama tidak susah. Yang susah itu karena kebodohan ustadz. Kalau ada orang tidak bisa sholat, yang salah itu ustadznya. Dalam keadaan apapun orang bisa sholat, nggak ada. Karena kalau ada orang kesusahan sholat, lagi-lagi yang salah ustadznya. Coba sholat nggak bisa berdiri boleh apa? Berdiri. Nggak bisa berdiri boleh? Nggak bisa baring boleh? Telentang. Setelah itu terserah caranya gimana saja. Lu gampang nggak? Anda pengen sholat telentang? Nggak mau. Sakit dulu kalau mau. Jadi nggak sholat telentang terus. Wudhu nggak bisa air pakai apa? Tayamum. Nggak ada air, nggak ada debu untuk tayamum, ada sholat untuk menghormat waktu. Nggak ada yang susah. Kalau ada yang salah, kalau ada yang susah berarti yang salah gurunya. Nggak ada yang susah, semuanya apa coba? Ibadah apa yang susah? Naik haji pun adalah bagi yang punya duit, ya nggak? Yang nggak punya duit dosa nggak? Selesai. Puasa pun yang mampu. Ibu hamil nggak puasa, boleh nggak puasa, ya nggak? Hamil nyusui nggak puasa, ya nggak? Makanya ada ibu solehah, bu, 50 tahun nggak pernah puasa Ramadan, bu, tapi solehah banget dia. Anaknya 6.
Habis melahirkan nyusui, habis melahirkan nyusui, lahirkan nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui, hamil nyusui, anaknya 6 kali bro. Tidak pernah puasa. Nah, artinya kemudahan yang sakit, bepergian pun lihat. Nah, ini kadang-kadang kan kebodohan. Bukan kebodohan, ketidakmengertian, lebih haluslah bahasanya. Kalau Anda bepergian, itu manfaatkan kemurahan Allah. Sholat jamak bu dan dikosor. Sholat jamak dan dikosor. Kan enak. 4 jadi 2. Saya pulang paling seneng kalau bepergian. Buya, saya pengen bepergian. Kenapa? Biar sholat duhurnya 2 rakaat. Oke, anak saya lebih senang itu. Saat bapaknya juga senang betulnya itu. Ya, gitu. Ini kan kemurahan. Cuman lihat yang nggak ngerti ilmu. Pom bensin banyak aja kok susah banget pakai jamak-jamakan, pakai kosor, kayak capek. Kalau Anda mengkosor sholat lebih gede pahalanya daripada sholat 4 rakaat. Kan enak. Ada yang baru ngerti sekarang bahkan. Oh gitu ya. Lah. Makanya sebenarnya ulama kalau ngerti ilmunya ulama enak. Sayang dong kalau kita nggak kosor. Sudah 2 rakaat tapi pahalanya banyak. Kan ajib. Nah ini hal-hal semacam ini ternyata apa yang disampaikan, apa ilmunya ulama itu indah. Kalau tidak indah pasti bukan ilmunya ulama. Selesai. Itu seperti saya jadikan rambu-rambu sudah. Kalau sudah nggak indah pasti ini kayaknya permasalahan ini. Makanya Imam disebutkan oleh Mizan dalam Mizan Kubro disebutkan bahwasanya kalau ada satu pendapat yang menyiksa, aku yakin pasti bukan dari syariat Islam. Imam Asy'arani dalam mizannya, Muqaddimah Mizan Kubro, mengatakan kalau ada pendapat yang memberatkan pasti itu bukan dari Islam. Semuanya akan indah. Bukan ngentengin ya, tapi ada aturannya. Kapan kita boleh menggosok? Ada aturannya. Biarpun Anda punya pesawat, mau ke Cirebon 1,5 jam pesawat sendiri jet. Berangkatnya sengaja mau jamaah ini niat. Saya mau ketemu Bu Yahya sebentar naik pesawat. Sebelum berangkat sebelum duhur jam 11 berangkat di sini. Set sholat duhur di Cirebon. Saya habis sholat dulu ngobrol-ngobrol pulang lagi. Sampai sini belum asar lagi. Wah, di sana sudah sholat duhur sama sholat 2 rakaat duhur pada asar langsung Bu Yahya mau pamitan pulang. Saya beda sini jam 2. Enak langsung tidur. Lu nggak sholat Mi? Oh ya sudah sholat di Cirebon tadi. 2 asar? Iya sudah di sana kan jamak tadi. So enak sebenarnya beribadah tuh nggak susah. Makanya dekat dengan ulama yang penuh dengan ilmu itu penting sekali karena memudahkan. Di saat menyelesaikan masalah kalau ada sesuatu yang salah pun adalah dengan cara indah. Ini saja gambarannya insyaallah. Cari bukunya. Indah yang benar itu semuanya itu sengaja kami hadirkan, itu ada lanjutannya. Semua yang selama ini diributkan di kampung kami coba jelaskan biar nggak ribut lagi. Selama ini kan ada kan macam-macam ya, ada ribut bulanan, ribut tahunan ya, ada ribut bulanan, ribut ini ada, itu coba kita jelaskan, nggak usah kita ribut. Hidup kita harus indah kok. Gambarannya seperti itu. Ini saja mungkin karena waktu sudah malam. Kalau pengen harus punya Al-Bahjah TV kalau begitu. Ini kan live Al-Bahjah TV. Al-Bahjah TV. Jadi di rumah beli Al-Bahjah TV. Al-Bahjah TV kita sudah beberapa satelit yang kita pakai. Jadi penjuru Indonesia sudah mengambil. Di rumah Anda pasang Al-Bahjah TV, channel yang kurang sopan itu dipinggirin. Nanti pembantu bisa baca Al-Qur'an nanti. Pembantu bisa ngaji kan apa? Ini termasuk upaya kita untuk menyampaikan dakwah, pesan-pesan dakwah ke pelosok-pelosok, ke kampung-kampung, ke tempat yang jauh. Dan juga radioku, cuman Duri jauh ya. Kami ingin, semoga malam ini, saya pengen punya radio di daerah Duri. Pekanbaru sudah ada radio Al-Bahjah, radioku sudah ada Pekanbaru, tinggal Duri ini. Mestinya Duri duluan dong, karena pesantren Al-Bahjah Duri dimulainya lebih dulu dari Pekanbaru. Pekanbaru ada pesantren, sudah ada radionya. Kayaknya di Duri ini harus ada stasiun radio setelahnya. Itu radio itu ibu sambil masak ada dengar pengajian, sambil masak sambil nyuci baju atau sambil di mobil nganterin anak dengar nasyid-nasyid Islami dan seterusnya. Ini saja mungkin yang bisa kami hadirkan. Setelah itu kita akan ngobrol saja ya. Pokoknya intinya kalau sudah dengan ulama itu akan indah. Semua permasalahan Anda tanyakan akan kepada para ulama-ulama di sana, nah akan mudah. Tapi kalau sudah nggak enak itu jadi masalah, biasanya itu adalah bukan dari agama, bukan dari Islam. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.